Halo, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi bersama saya, admin Malas Baca di sini. Oke, admin kali ini ingin melanjutkan terkait dengan masih seputar WordPress ya. Di video sebelumnya, admin sudah kasih video terkait dengan plugin-plugin yang admin rekomendasikan untuk kalian pasang di website WordPress kalian untuk menunjang SEO di WordPress kalian ya. Nah, sesuai dengan janji admin, kali ini admin akan lanjutkan video tutorialnya untuk setting dari semua plugin yang sudah admin perkenalkan. Yang pertama di video ini admin akan kasih kalian lihat setting untuk plugin SEO ya. Kita fokus dulu ke plugin SEO. Oke. Seperti yang sudah diperkenalkan di video sebelumnya, saya akan lihat di sini. Plugin SEO yang saya perkenalkan itu adalah ada All-in-One SEO Pack, kemudian Rank Math ya, dan ada Yoast. Oke, admin akan settingkan satu-satu pakai versi saya sendiri ya yang biasa saya gunakan. Mungkin saya akan coba untuk lebih menjelaskan beberapa fungsinya dari setting-setting yang ada di sini. Kalau misalkan kalian nggak suka video ini kepanjangan, mungkin admin nanti di akhir akan kasih kalian impor dari settingannya biar kalian bisa langsung impor aja. Tapi saran admin sih kalian pelajari satu persatu fungsinya, karena SEO ini setiap dari pemilik website ini akan berbeda-beda tergantung dari maksud dan tujuan setting mereka mau kemana, karena ini saling berkaitan ya. Nah, biar kalian mengerti, kalian simak sampai habis video ini ya. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung pasang pluginnya. Oke, kita tambah baru. Kita akan cari Rangmat ya. Oke, ini pluginnya, kita langsung saja install. Kita tunggu, masih loading. Oke, kita langsung saja aktifkan. Oke, sudah aktif ya. Kita langsung saja masuk ke menunya di sisi sebelah kiri. Di sini kita buka dashboardnya. Oke, untuk sebelumnya saya ingatkan bahwa video ini akan panjang ya, karena pengaturan di plugin Rangmat SEO ini berbeda dengan All-in-One SEO dan Yoast SEO ya, di versi gratisnya maksudnya. Jadi untuk Rangmat ini meskipun versi gratis, dia sangat banyak sekali yang bisa kalian set, berbeda dengan All-in-One SEO dan Yoast yang mempunyai pengaturan yang terbatas. Nah, makanya dengan itu saya memilih untuk menggunakan Rangmat SEO versi gratis dibandingkan All-in-One dan Yoast ya. Itu tergantung kalian juga sih, karena sebetulnya ini adalah apa yang ingin kalian tonjolkan atau set di situs kalian, itu menentukan kalian butuh plugin yang mana. Oke, langsung kita lihat di bagian dashboard ini ada beberapa menu yang harus kalian aktifkan di sini ya. Saya perlihatkan di sini AMP. Ini adalah ketika tema kalian mendukung untuk AMP HTML ya. Jadi kalau misalkan tidak, kalian bisa matikan ini. Tapi karena tema saya mendukung untuk tema AMP, saya pilih untuk aktifkan. Analitik ini kalian hidupkan, karena ini penting untuk terhubung dengan Google Search Console. Konten AI juga, instant indexing, penghitung tautan, SEO lokal dan knowledge ini kalian aktifkan. Ini sangat penting ketika kalian webnya sebuah toko ataupun portofolio yang usaha kalian itu ada dalam bentuk offline-nya ya. Terus kemudian skema struktur aktifkan, analisis SEO aktifkan, peta situs ini penting. Google Web Stories sama seperti AMP, kalian bisa aktifkan, tapi dengan catatan kalian harus memasang juga plugin yang untuk Google Web Stories ya. Terkait dengan apa itu Google Web Stories dan keuntungannya ketika menggunakan, kalian bisa googling ya. Terus WooCommerce ini untuk yang kalian pakai WooCommerce untuk toko ya. Oke, itu saja untuk dashboard. Terus kemudian untuk menu lainnya kalian skip aja. Masuk ke kita skip yang analitik, kita masuk ke pengaturan umum. Di pengaturan umum ini untuk yang tautan, kalian bisa pilih opsi untuk buka di jendela tab baru atau tidak ya. Untuk tautan eksternal, kalau saya pilih yang di jendela tab baru ya. Terus kemudian untuk gambar ini kalian bisa aktifkan ini.
Kalau saya pilih aktifkan karena saya suka lupa untuk menambahkan tag ALT pada gambar ya. Untuk format apa tag ALT yang ditambahkan, saya pakai title, count title ini bawaannya. Kalian biarkan saja, kemudian aktifkan saja ini semua. Terus kita skip dulu untuk setting-setting yang ini, kita masuk ke judul dan meta ya. Nah, di meta global ini kalian fokus saja ke sini ya, ke karakter pemisah. Itu kalian mau pakai ini atau ini. Kalau saya pakai ini. Terus huruf besar judul saya pilih matikan karena saya men-set huruf besar untuk judul itu langsung pada saat saya posting ya di judulnya. Terus kemudian gambar mini open graph, kalian bisa upload logo website kalian ya. Seperti ini, kalian bisa masukkan judul, deskripsi. Itu kalau saya biasanya lebih ke yang mendeskripsikan dari apa foto itu ya, atau masukkan title kalau untuk posting ya. Oke, kita skip yang ini. Kita masuk ke SEO lokal. SEO lokal ini itu website kalian itu adalah sebuah organisasi atau orang atau personal blog. Kalau saya ini personal, jadi saya pilih personal orang saja. Namanya kalian set, logo juga, terus kemudian URL. Kalian bisa lengkapi ini semua ya. Kalian bisa lengkapi ini semua dan kemudian simpan. Terus meta sosial untuk kalian yang fokus juga di sosial media Facebook ataupun Twitter, kalian bisa masukkan data-data ini ya. Ini untuk Twitter juga. Untuk keterangannya kalian baca aja ini. Nah, jadi kalian tidak akan bingung, kalian baca saja di deskripsinya di sebelah sini untuk petunjuknya ya. Oke, kita langsung ke bagian beranda. Bagian beranda tidak perlu banyak yang disetting, ini dibiarkan saja biasanya seperti ini saya sudah cukup ya. Nah, kemudian kalian tinggal tambahkan saja logo ya. Terus untuk format posting biarkan saja seperti ini sudah cukup. Penulis saya biasanya dinonaktifkan karena penulisnya cuman saya saja biasanya. Terus halaman lain-lain diaktifkan. Nah, ini yang paling penting, kita masuk ke bagian post ya. Nah, di bagian post itu untuk posting biasanya saya lebih fokus ke title saja, tidak pakai embel-embel di belakangnya. Kalau kalian nama website kalian fokus ke keyword, saya sarankan untuk begini ya. Jadi ada site name-nya. Tapi kalau kalian ingin fokus ke judul artikel saja, kalian bisa buang seperti ini. Ini untuk judul post ya. Terus deskripsi post tunggal, deskripsinya biasanya saya pakai accept. Jadi accept ini adalah dia terisi otomatis ya dari artikel ya, biasanya untuk paragraf pertama. Kalau misalkan kalian tidak memasukkan deskripsi secara manual di posting ya, itu akan di-generate begitu. Tapi kalau kalian memasukkan deskripsi secara manual di saat membuat artikel saat posting, itu tidak akan di-generate, tapi deskripsi yang kalian masukkan. Skemanya artikel, jenis artikelnya posting blog ya, karena di sini ada keterangan Google tidak mengizinkan orang sebagai penerbit untuk artikel. Jadi saya pilih posting blog ya. Simpan. Selanjutnya kita masuk ke laman. Nah, di laman ini kalian bebas juga bisa hapus ini atau biarkan saja. Kalau saya untuk laman biarkan begini saja. Karena laman ini saya juga tidak terfokus ke halaman ya. Saya fokusnya ke post. Skemanya artikel sama, kemudian ini begitu ya, ke posting blog lagi. Oke, untuk kategorinya saya pilih biarkan saja, kemudian deskripsinya accept ya untuk generate, karena saya biasanya tidak mengisi untuk deskripsi kategori. Sama halnya juga dengan tag ya. Kalian bisa modif ini sebetulnya sesuka kalian dengan apa yang ingin kalian capai gitu ya tujuannya. Oke, itu untuk judul meta saya rasa sudah punya gambaran ya. Terus kemudian untuk pengaturan peta situs. Nah, di peta situs ini saya biasanya menyertakan gambar di peta situs. Kemudian ini juga biasanya saya aktifkan ya, gambar unggulan ini. Terus untuk post saya sertakan juga, untuk laman juga saya sertakan, kategori juga saya masukkan, tag juga saya masukkan semuanya. Nah, oke, kelupaan, kita balik lagi ke judul dan meta ya.
Nah, jadi untuk post dan laman ya, kategori kalau post ini pastinya kita akan sebentar, laman kategori, sebentar saya agak kelupaan menunya. Oke, saya sedikit lupa ya. Jadi untuk dari tadi itu kita setting untuk mode standarnya ya, mode mudah yang ini. Jadi kalian bisa masuk ke status dan alat ini ya, di menu status dan alat. Kemudian ketika kalian itu sudah dalam tahap tingkat lanjut ya, di next level itu kalian pakai mode tingkat lanjut ya. Nah, dan untuk kalian yang baru memulai, saya sarankan untuk pakai mode mudah saja, dan ini saya tutorialkan untuk yang mode mudah. Karena pada dasarnya untuk setting-setting yang ada di mode tingkat lanjut itu adalah untuk yang tingkat lanjut. Jadi ketika kalian salah menerapkannya, mungkin itu tidak baik untuk SEO kalian ya. Tapi tidak ada salahnya kita buka dulu untuk yang mode tingkat lanjut, kita aktifkan. Nah, jadi kalau untuk mode tingkat lanjut, ketika kita masuk ke ini saja, judul dan meta saja, itu kalau di mode mudah tadi, meta global ini diatur di sini ya, di satu untuk semua gitu. Tapi kalau untuk mode tingkat lanjut, ketika kalian masuk ke halaman tag misalkan, ini dia bisa di set untuk meta robot untuk setiap dari kategori-kategori ini ya. Jadi misalkan untuk tag itu kita set index. Nah, ini bawaannya no index ya. Nah, begini, atau kita masuk kategori, kita misalkan mau no index. Begitu. Jadi kita bisa atur ini di mode untuk tingkat lanjut. Tapi saran saya, karena setting untuk mode mudah ini adalah setting yang sudah dioptimalkan untuk terbaik untuk yang baru memulai ya. Baru kalian setelah memahami semua tujuan dari fungsi-fungsi ini, baru kalian bisa aktifkan mode tingkat lanjut begitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kalian mau pakai yang mode tingkat lanjut, silahkan, itu pilihan kalian. Dan kita lihat lagi untuk mode tingkat lanjut di pengaturan umum juga di sini ada tambahan ya. Misalkan hapus basis kategori seperti ini. Jadi kalau misalkan nama domain slash kategori terus kesananya apa gitu, jadi ini nanti dihapus untuk kata kategori ini begitu. Nah, jadi kita kembalikan saja ini ke mode mudah ya, itu kembali ke kalian. Jadi kalian mau pakai yang tingkat lanjut atau mode mudah, tapi saya sarankan kalau kalian mau memulai, kalian setting dulu untuk di yang mode mudah. Setelah setting ini semua udah selesai, baru kalian bisa aktifkan mode tingkat lanjut, dan kalian bisa lihat lagi satu persatu apa sih yang tidak ada di mode, apa sih yang bisa kita setting lagi di mode tingkat lanjut. Misalkan untuk ini ada menu-menu tambahan yang tadi kita tidak lihat begitu. Oke, kita kembalikan lagi ini ke mode mudah ya. Oke, kita lanjut. Fokus masuk ke pengaturan peta situs sudah. Terus kita coba buka untuk yang instant indexing. Nah, kalau untuk instant indexing ini kita harus mengisi APK dulu ya. Oh, ini sudah terisi ya, sudah terisi. Dan untuk auto submit untuk instant indexing ini kita misalkan hanya untuk post ya. Kalau saya cuma untuk post saja sih. Oke, lanjut. Saya rasa sudah cukup untuk semua settingannya. Jadi kita tinggal masuk ke, balik lagi ke sebentar, ke pengaturan umum ya. Kalau kalian pakai bahasa Inggris general setting ya. Nah, kita akan masuk ke hal-hal tadi yang di skip. Yang penting ini adalah alat webmaster ya. Kita masuk sini dan kita harus daftarkan ini ke search console-nya Google. Oke, langsung saja kalian tinggal buka webmaster ya. Kalian masuk saja ke Google Webmaster atau Search Console kalau sekarang ya. Nah, ini
Search Console. Terus kemudian kalian tampilan pertamanya akan seperti ini ketika kalian belum pernah mendaftarkan satupun situs ya. Kalian paste saja URL-nya, URL situsnya, dan lanjutkan. Kita tunggu. Di sini kalian pilih yang metode tag HTML yang ini ya. Salin saja. Masukkan ke sini dan simpan. Setelah tersimpan, kalau kalian pakai plugin cache, kalian harus clear cache dulu ya. Terus kemudian verifikasi. Oke, kita sudah terverifikasi di sini ya. Langkah selanjutnya kalian harus masukkan peta situs ya. Di sini kalian bisa cek peta situs kalian atau sitemap kalian itu di buka saja ini. Nah, ini ya, indeks peta situs Anda dapat ditemukan di sini. Oke, kalian langsung saja salin alamat linknya. Masukkan akhirannya saja. Sitemap index.xml ya. Kalian kirim. Begitu. Oke, ini ya, tadi sudah terisi karena saya sebelumnya sudah mengisi sebetulnya. Selain dari Google Webmaster ini, Google Search Console ini, kalian juga bisa ke Bing ya, ke Bing. Sebentar, kalian ketik saja Bing Webmaster. Ini kalian masuk. Sebentar. Bukan yang itu. Ini ya, Bing Webmaster tuh. Oke, kita sign in. Kita gunakan Google saja. Kalian kalau mau daftar, mau lebih cepat bisa gunakan Google ya, sign up with Google. Terus kalian add site lagi di sini ya. Sebentar, menunya di sini add site, atau kalau kalian baru pertama mungkin langsung tampil seperti ini ya. Kita kopikan lagi, add, kita tunggu. Oke, metode yang sama kita pakai HTML tag ya. Copy. Terus kita masuk lagi ke yang tadi, pengaturan umum di alat webmaster, kemudian masukkan di Bing dan simpan. Oke, kalau kalian pakai plugin cache, kalian harus clear cache dulu ya, dan klik verifikasi. Kita tunggu, sukses, dan kalian akan dibawa langsung ke websitenya ya. Di sini sama juga, kalian harus tambahkan sitemap. Ini saya sudah tambahkan sitemap ya. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, kalian tinggal submit sitemap saja. Kalian copy lagi sitemapnya. Sebentar, saya buka begini saja. Salin, terus kemudian paste. Kalau di sini utuh ya pastenya. Kita submit. Oke, sedang diproses, dan setelah begini kalian tinggal close saja ini. Tinggal close saja. Nah, langkah selanjutnya yang penting juga adalah karena kita tadi sudah mengaktifkan di bagian analitik ini, maka di sini ada menu analitik, kalian klik. Nah, di sini kita diminta untuk hubungkan akun Rankmat, kita hubungkan dulu. Kalau kalian belum punya akun Rankmat, kalian bisa di sini ya, aktifkan saja. Kalian pilih akun, pakai akun Google saja. Begitu, terus kemudian nanti kalian tinggal pilih. Sebentar, sepertinya saya salah untuk
Oh betul ya. Kita ulangi lagi. Ini kita klik dulu ya. Klik dulu, lanjutkan. Oke, dan ini sudah otomatis mengenali analitik. Kalau kalian pakai Google Analytics juga kalian bisa masukkan ya. AdSense juga kalian bisa kaitkan di sini dan simpan saja. Yang terpenting adalah Google Search Console ya. Oke, sudah terhubung dan ada satu langkah lagi yang harus kalian set sebetulnya di plugin Rangmat ini. Akan tetapi saya akan kasih videonya untuk itu di video terpisah ya, yaitu adalah untuk instant indexing. Kelebihan dari instant indexing ini adalah untuk memberitahu Google Search Console dan Bing Webmaster tadi ketika ada update artikel ataupun kalian submit artikel baru, itu akan langsung ping ke Search Console secara pakai API ya, dan itu akan mempercepat indexing untuk website kalian. Nah, sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya. Dan untuk setting dari Rangmat SEO ini, saya kelupaan sebentar. Saya akan export seluruh pengaturan ini. Kalian langsung saja bisa sebentar di sini ya, mode tingkat lanjut. Jadi kalian masuk ke status dan alat, ke mode tingkat lanjut. Di sini kalian akan menemukan import dan export. Nanti kalian tinggal import saja pengaturan yang bisa kalian download yang saya sertakan di link deskripsi. Kalian tinggal import saja dan semua pengaturan yang sudah tadi set akan langsung tersetting di Rangmat SEO kalian ya. Oke, sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe, like, dan nyalakan juga bunyi loncengnya agar untuk untuk video tutorial selanjutnya kalian langsung dapat notifnya ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.